Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita sudah memasuki hari ke-13 ya, Masya Allah. Berarti kurang 17 hari lagi ya kita memasuki Lebaran ya. Nah ini kan ditunggu-tunggu. Tapi 17 hari itu lumayan lama ya. Masih 2 pekan lagi lah lebihnya. Maka dari itu semoga segala amal ibadah kita mulai 1 Ramadan kemarin sampai 13 Ramadan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang kultum yang sangat singkat ini ya, kita akan berbicara tentang ya yang sederhana aja lah ya, ringan-ringan, tetapi ketika diperdalam, Masya Allah, kandungannya luar biasa ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu pada dasarnya salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ya, dimana Al-Quran ini ada 4 aspek yang dikatakan mukjizat. Satu aspek yang pertama dari sisi gaya bahasa. Al-Quran itu begitu indah. Kalau bahasa Arab itu bahasa Arab level tinggi, high levelnya bahasa Arab ya. Kemudian Al-Quran bisa dilantunkan, kita baca dengan irama, akhirnya dan juga akhirnya mudah untuk kita menghafalkan. Subhanallah ya. Itu yang pertama, para ulama baginya ada 4. Yang kedua, aspek yang kedua dilihat dari sisi kandungan isinya. Satu, banyak hukum-hukum syariat itu di dalam Al-Quran ya. Dan yang ketiga, ada kisah-kisah masa lalu maupun masa yang akan datang yang diinformasikan oleh Al-Quran, termasuk hari kiamat nanti bagaimana. Dan yang keempat ini yang nanti kita akan banyak kita kaji hari ini, malam ini, yaitu dari sisi aspek ilmu pengetahuan alam. Baik ilmu pengetahuan ini umum ya, bisa alam, bisa kejiwaan. Kenapa? Karena di dalamnya itu ketika satu ayat diperdalam, Masya Allah, ketemu banyak ilmu di situ. Nah hari ini yang akan kita bahas ya, kita diskusikan atau kita bahas hari ini adalah surat yang paling sering kita ingat ya, yaitu surat At-Tin. Surat At-Tin ayat 4, 5, 6 3 ayat ini. Surat At-Tin itu surat keberapa? Ada yang tahu? Surat ke-95. Totalnya 8 ayat saja, surat pendek ya. Nah 3 ayat ini menarik. Kita akan kaji di ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, fi ahsani taqwim. Ini menarik ini ya. Ketika Allah di ayat 4 ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa manusia, engkau ini ciptaan terbaikku. Engkau ini adalah makhluk terbaiknya Allah. Sebaik kita itu maha karyanya Allah ya. Kalau di level kita itu, kalau ada komputer yang paling canggih, kita itu makhluk yang canggih, speknya tinggi. Kita diberi akal, kita diberi hati, kita diberi fisik yang kuat, dan kita juga diberi potensi-potensi pada diri kita. Itu yang menarik. Nah, maka saya juga heran. Pernah suatu ketika saya ketemu sama siswa SMA unggulan lah ya di Kota Malang. Itu kalau mau masuk berebut ke sekolah tadi itu ngalahkan ribuan anak itu. Lah kok ketika kelas 3 saya tanya, kehebatanmu apa? Dia ngomong, saya kayaknya biasa-biasa saja Pak. Saya tuh standar loh, kok seperti itu gitu. Padahal kalau kita tahu yakin ayat itu, enggak, kita itu makhluk yang terhebat ya. Cuman hebatnya setiap orang beda-beda nanti. Allah menaikkan sedikit
di antara yang lainnya. Ya, saya ambil contoh, ini peneliti, seorang peneliti namanya Howard Gardner. Ya, Howard Gardner ini, beliau ini adalah peneliti tentang psikologi kejiwaan seseorang, termasuk mendeteksi potensi-potensi diri seseorang. Beliau menemukan ada 8 kehebatan seseorang. Dalam diri manusia itu ada 8 kehebatan. Cuman mana yang dominan, mana yang kuat, lah itulah diri kita. Ada satu yang pertama, orang yang memang pinter senengannya olahraga. Ada nggak gitu yo? Punya nggak temen yang pinter olahraga? Oh banyak ya. Semua olahraga bisa. Nah itu salah satunya, dia memang hebat di situ. Ya, ada yang logika matematika, seneng ngerjain matematika, dia seneng. Karena kalau orang seneng matematika itu biasanya mencari sesuatu yang rumit, ya kan? Lebih baik susah daripada yang mudah-mudah, ya. Anak orang matematika gitu ya. Lah, maka ada tipe juga yang senengannya menggambar. Dia bisa mendesain visual namanya. Ya, dia pinter gambar, dalam waktu 10 menit sudah gambarnya keren banget, bangunan juga keren. Itulah kehebatan-kehebatan. Temennya banyak, itu juga kehebatan. Senang sama tanaman, sama hewan, itu juga kehebatan, namanya natural, ya. Kemudian bisa memainkan alat musik atau menggunakan irama-irama tertentu, itu namanya juga musikal, kehebatan di musikal. Ada 8, tergantung nanti kita cari kita di mana, di 8 itu, ya. Maka insya Allah kita adalah terbaik. Kenapa? Ini Allah yang tadi mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita itu makhluk VIP-nya Allah, ya, sangat perfect. Baik, yang menarik di ayat berikutnya yaitu ayat 5. Ayat 5 Allah berfirman, "Tsumma radatna buas falasa filin." Kemudian aku kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Bayangin, ini level tertinggi, VIP, karya agungnya Allah, tapi suatu ketika akan kukembalikan ke terendah. Kenapa seperti itu? Ketika apa? Ketika kita tidak menggunakan apa potensi-potensi ada yang pada diri kita. Sama, jamaah sekalian, komputer Core i7 yang tertinggi itu generasi 13, harga kurang lebih 17 juta, 19 juta itu ya. Nah itu kalau di rumah misalkan SSD-nya 512, ya kan, RAM-nya 16 GB atau 32 GB, kemudian disimpan rapi di rumah, nggak diapa-apain, tunggu akan rusak. Artinya apa? Potensi laptop tadi, komputer tadi, kalau nggak digunakan juga akan rusak, ya. Sama, atau dia digunakan tetapi digunakan dengan cara-cara yang salah, ya. Misalkan harusnya kecepatannya itu cuma 16 GB, dikasih yang program yang berat-berat, ya akhirnya lemot seperti itu. Sama, ketika manusia tidak menggunakan potensi pada dirinya, dia merasa ya wis lah, saya sudah cukup, saya ini kayaknya hidup saya ya pas-pasan gini, ya nilai saya sepenting nggak remedi misalnya gitu ya. Nah itu ya sudah, dia akan flat di situ. Nah, levelnya turun, jadi yang terhigh tadi akhirnya turun. Termasuk ketika dia pinter komputer, dia pinter coding, dia pinter IT, ternyata dia bermain sebagai hacker, mengambil data-data orang lain, lah langsung turun levelnya di situ. Allah langsung turunkan levelnya, ya. Sama, kita punya kemampuan misalkan fisiknya kuat, ya, fisik kuat, olahraganya senang, ternyata senang membuli temennya. Nah itu salah satu juga turun levelnya di situ. Ya, lah ketika turun banyak seperti ini, atau misalkan sudah pinter, ya, pelajaran apapun pinter, kemudian pas ulangan, ya, dia nggak jujur mengerjakannya, sudah turun levelnya di situ. Yang tadi makhluk yang tertinggi tadi. Nah, maka dari itu bagaimana caranya agar kita nggak turun, tetap stay di atas tadi, di level yang tertinggi tadi? Maka Allah memberikan jawabannya menarik di ayat yang ke-6. Apa ayat ke-6? Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Selesai sudah, ya. Kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, ya, falahum ajrun ghairu mamnun, baginya pahala yang tidak terputus, ya. Ini menarik.
Maka ketika kita, bagaimana satu, yang pertama iman. Iman itu caranya agar kita selalu upgrade diri kita, ya, upgrade ilmu kita. Maka mau nggak mau, ya, pelajarilah Quran dan Sunnah. Itu salah satu kita menambah itu. Hal yang kecil kayak gini, surat kecil gini, 1-2 ayat kita baca artinya, masya Allah, nanti kita akan menemukan di situ. Lah inilah yang mengupgrade diri kita. Saya ingat guru kami beliau Ustadz Profesor Dr. Abdul Haris, ya, Ketua PDM Kota Malang, itu selalu mengingatkan kami, ketika seseorang itu ilmunya sudah dapat banyak, ya, ilmunya sudah banyak, itu biasanya orangnya enak, nggak gampang nyalahni orang, nggak gampang menjustis orang, nggak gampang meremehkan orang. Masya Allah, tambah enak, tambah tenang, seperti itu. Nah, maka ketika kita buka dengan Al-Quran, insya Allah, kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu sumber dari segala sumber ilmu, ya, pusatnya ilmu itu di Al-Quran. Ya, ini masih ilmu dari sisi tadi psikologi, ya. Kalau dibuka sisi-sisi sains, wow, menarik lagi, banyak sekali di situ. Maka dari itu yang kedua adalah amal soleh. Maka di bulan Ramadan ini momen yang spesial, kita tingkatkan iman kita, ya, mempelajari Al-Quran, tadarus, ya, kemudian kita tadabbur Al-Quran, dan juga beramal soleh. Amal soleh itu juga biasanya kaitannya dengan sedekah, tapi sedekah tidak harus dengan uang, ya. Sedekah bisa sedekah tenaga kita, ya, atau yang paling ringan apa sedekahnya? Tersenyum, ya. Panjenengan misalkan masuk, aduh lali gak nggowo, aduh bantu apa ya, senyum aja sama temen, ya, temenmu senyumin aja, ya, itu kamu sedekah. Insya Allah itu catat itu, ya. Sebelum saya akhiri saya dapat cerita kemarin dari teman saya. Dia cerita ke saya, temennya itu setiap keluar itu memang punya program, dia punya target harus membantu orang lain. Satu hari harus satu kebaikan apa yang bisa tak bantu ke orang lain, ya. Dia membawa ini loh, sikatnya kamar mandi kecil dia. Kenapa? Ketika setiap kali dia ke toilet, dia masuk ke toilet, pasti setelah itu dia habis membuat hajatnya gitu, ya, setelah itu baru toiletnya itu dikosek sama dia, dibersihin itu. Ditanya sama teman saya, loh kenapa kamu melakukan itu? Iya, biar nanti yang setelah saya yang masuk itu merasa nyaman di situ. Masya Allah. Dan itu dia istiqomah. Jadi kemana-mana kalau mana itu bawa sikat itu hanya untuk bersihkan toilet-toilet yang umum-umum itu. Ya, Masya Allah. Lah itu sekali lagi itulah yang dimasukkan dengan tambahan di situ, falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Pahalanya bertambah terus-terusan, ya. Maka levelnya kita akan stay di atas di situ. Maka mumpung Ramadan masih ada berapa tadi? 17 hari lagi, ya. Kita planning, kita buat target apa satu kebaikan. Hari ini, besoknya lagi, kebaikan apa yang bisa saya lakukan. Ya, insya Allah semua akan dicatat sama Allah dan membuat diri kita tetap stay menjadi makhluk terbaik karya agung Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.